Oke lur, salam rebahan. Kembali lagi di channel Behato. Gimana kabar kalian? Sudah senam 5 jari hari ini? Kalau belum, melaksanakan setelah nonton video ini. Ya hai. Di video kali ini gue akan mengulas film yang berjudul Love Lesson. Film ini rilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan kisah cinta antara seorang mahasiswa dengan tante-tante seorang komposer. Tante ini mempunyai body yang begitu istimewa. Dia memanfaatkan pemuda berondong untuk menjadi inspirator sekaligus pemuas nafsu ewi-ewinya. Dan ada baiknya kalian bantu subscribe dulu lah, biar makin jos ya kan. Hai. Oke lah, kita sikat gaskan. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang berbodi istimewa. Wanita ini bernama Sheila. Dia adalah penulis lagu dan juga komposer yang populer. Tetapi kali ini ia terlihat tampak galau karena kekeringan inspirasi untuk karyanya. Dan juga ia sudah dikejar-kejar pihak manajemennya untuk menulis sebuah lagu. Karena merasa galau, akhirnya Sheila pun pergi ke studionya untuk mengecek kerjaan editornya. Tapi ia nampak kesal karena proyeknya belum juga kelar. Akhirnya Sheila pun pergi dengan mood yang semrawut. Setelah itu, Sheila pun pergi ke suatu bar untuk duduk santuy minum teh manis agar membuatnya lebih tenang. Setelah selang beberapa saat, datanglah rekan kerjanya yang bernama Randy. Ia pun datang menggoda Sheila dengan rayuan kata-kata mutiara, lalu menarik dan memaksa Sheila untuk pergi ke suatu tempat yang epik. Akhirnya adegan ewi-ewi pun terjadi. Skandal bawah jembatan. Scene berpindah. Dalam suatu kelas, tampak para mahasiswa yang sedang melakukan tugas melukis. Salah satu mahasiswa itu bernama Alex. Nah, pria berondong inilah yang akan menjadi inspirator sekaligus dedek-dedekan tante Sheila. Di tempat lain, Sheila yang terlihat sedang mengoceh ke editornya. Hal ini karena ia mendengar suara dari biduannya yang begitu semrawut. Dan dia mengatakan untuk mencari biduan yang lebih bagus. Akan tetapi editornya pun menyangkalnya bahwa dirinya sulit untuk mencari biduan yang bagus dengan harga yang murah. Setelah itu, Sheila pun pergi ke toko sembako Bu Aji untuk membeli pembalut dan minuman dingin. Tak lama kemudian, Alek pun datang untuk membeli udut kretek. Sheila pun tampak memandangi Alek dengan seksama. Saat Alek keluar, Sheila terlihat membuntuti Alek dan melihat Alek sedang duduk santuy nyedot udut kreteknya. Tetapi Sheila canggung untuk menghampiri Alek. Akhirnya Sheila pun masuk ke dalam mobil. Dan setelah melihat Alek, sepertinya Sheila mendapatkan inspirasi untuk membuat lagu dan menuliskannya di sebuah buku. Setelah itu, Sheila pun pulang ke apartemennya. Namun sesampai di apartemennya, ternyata mantan pacarnya sudah ada di dalamnya. Dia datang untuk meminta jatah ewi-ewi. Namun Sheila menolaknya dan beralasan sedang PMS dan tidak bergairah. Hai. Singkat cerita, terlihat Alek dan temannya sedang duduk santuy sambil minum minuman dingin. Tak lama kemudian, terlihat Sheila berjalan melintasi mereka. Di sini mereka langsung omes melihat bodi istimewa si Sheila. Akhirnya mereka pun mengikuti Sheila dan masuk ke sebuah gedung. Ternyata di sana Sheila sedang menjadi pembicara tentang piano di sebuah seminar musik. Dan Alek pun duduk di kursi paling depan. Bukannya menyimak materi, Alek malah galvok melihat bodi istimewa si Sheila. Karena tidak tahan, Alek pun pergi ke toilet dan auto melakukan gosok-gosok helm. Setelah acara selesai, Alek dan temannya tampak menghampiri Sheila dan modus meminta nomor HP si Sheila untuk belajar piano dengannya. Akhirnya Sheila pun memberikan nomor HP-nya. Di malam harinya,
Alex mencoba menelpon nomor Sheila tersebut. Namun setelah diangkat, Alex malah langsung mematikannya karena merasa gugup dan canggung. Tak lama kemudian, Sheila pun menelpon balik si Alex dan mengundang Alex untuk datang ke rumahnya. Tanpa banyak bacot, Alex pun bergegas pergi ke apartemen Sheila. Sesampai di sana, Alex disajikan dengan pemandangan yang begitu indah, yaitu bakpao yang menonjol di tengahnya. Dan selanjutnya mereka pun mulai untuk berlatih piano plus-plus. Dan tiba-tiba, Sheila malah meletakkan tangan Alex di bakpao kembarnya. Namun saat batang Alex mulai beraksi, Alex malah ditelepon oleh mamanya dan Alex pun harus bergegas pulang. Keesokan malamnya, Alex pun kembali datang ke apartemen Sheila dan terlihat duduk di depan pintu. Tak lama Sheila pun datang dan mengajak Alex untuk masuk. Baru aja masuk, Alex malah langsung sange tak tertahan dan langsung menggendong Sheila ke atas sofa. Lalu melancarkan aksinya dengan melakukan penggrepean. Baru aja grepe, Sheila malah menjatuhkan Alex dan mengatakan untuk perlahan-lahan saja. Tak puas main di atas sofa, mereka pun ewi-ewi di atas meja. Sheila pun mengajari Alex cara ewi-ewi yang lemah lembut. Lah co, enak. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke sebuah galeri lukisan. Saat sedang melihat-lihat lukisan, di sini Alex mulai nakal. Ia malah memegang bagian belakang si Sheila. Sadar akan kode keras itu, Sheila pun menarik Alex ke belakang. Akhirnya mereka pun auto ewi-ewi. Sejak saat itu, Sheila mulai mendapatkan inspirasi berkat ewi-ewi dengan Alex. Ia pun malah lebih semangat untuk menciptakan karya-karyanya. Dan berkat inspirasi-inspirasinya itu, Sheila terlihat sudah menyelesaikan lagu barunya. Cerita pun berlanjut ketika Sheila ingin menjemput Alex di tempat biasanya. Akan tetapi, setelah sampai di tempat tersebut, ia melihat Alex sedang bersama wanita lain. Hal itu pun yang membuat Sheila cemburu. Akhirnya dia pun pulang ke apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, Sheila pun terkejut karena ada mantan pacarnya yang kembali datang. Ia datang untuk menagih janji untuk ewi-ewi dengannya. Sementara itu, si Alex yang terlihat galau karena seharian tidak mendapatkan kabar dari si Sheila. Tak lama dari itu, akhirnya Alex pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Sheila. Sesampainya di sana, Alex pun terkejut karena ia melihat Sheila sedang ewi-ewi dengan pria lain. Ia pun merasa kecewa dan sakit hati, dan ia pun langsung pergi dari apartemen itu. Keesokan harinya, dalam studionya, Sheila pun nampak galau dan kepikiran karena si Alex melihatnya saat sedang ewi-ewi dengan mantannya. Karena terus-terusan kepikiran, akhirnya Sheila pun berusaha mencari Alex. Namun sampai larut malam, Sheila pun tak kunjung menemui Alex. Akhirnya ia pun pulang ke apartemennya dan berusaha menciptakan sebuah lagu sembari mengingat kenangannya bersama Alex. Namun hal itu tidak berhasil. Akan tetapi, tiba-tiba Alex pun datang dan mengungkapkan perasaannya. Dan akhirnya mereka pun ewi-ewi lagi. Karena merasa bahagia berkat ewi-ewi dengan Alex, Sheila pun bergegas untuk pergi keluar kota tanpa memberi kabar kepada Alex. Hal itu ia lakukan agar Sheila bisa fokus untuk menulis sebuah lagu. Dan akhirnya ia pun berhasil menyelesaikan karyanya dan diberi judul Selamat Tinggal Kekasihku. Setelah lagunya selesai, akhirnya Sheila pun pulang kampung untuk menyerahkan lagunya kepada editor dan pihak manajemennya. Setelah menyerahkan lagu, Sheila pun pergi untuk menemui Alex. Namun kini Alex sudah bersama wanita lain. Tetapi di sini Sheila terlihat senang dan legowo karena Alex sudah menemukan cinta sejatinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.